Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di TV Turbo Channel bersama saya Hedi G. Di video kali ini saya akan bagikan satu APK Gcam yang terupdate terbaru buat kalian semua dari model Wicahya. Dimana pengembang Gcam yang satu ini saya cukup suka ya untuk hasil Gcamnya, karena versi sebelumnya saya sudah tester stabil dan berjalan dengan baik. Nah, apakah versi yang terbaru saat ini dari Wicahya untuk hasilnya juga sama, versi 281? Penasaran? Langsung saja kita mulai videonya. Check it out. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, share, dan icon loncengnya ya teman, agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru kalian akan mendapat notifikasi pertamanya. Seperti biasa, untuk mentester Gcamnya di dalam video ini saya menggunakan handphone Realme XT yang posisi ROM-nya itu stock ROM dan menggunakan Android OS 10. Kelebihan dari Gcam dari Wicahya ini sudah mendukung banyak konfigurasi ya, disesuaikan dengan device yang kalian pakai. Di antaranya ada Asus ROG Phone 2, ROG Phone 3, ada OnePlus, Realme 3 Pro, Realme 5, Realme 6 Pro, X2 Pro, ada Xiaomi, dan yang paling bawah ada untuk Xiaomi yang terbaru saat ini yaitu Note 9 Pro. Di game ini juga disediakan beberapa shortcut button ya teman-teman, termasuk sudah support untuk multi lens, termasuk astrofotografi, dan di mode-modenya sendiri lengkap ya, dari kamera utama, portrait, mode foto malam, astrofotografi, video, dan yang lainnya ada panorama, photosphere, slow mo, dan time lapse. Sebenarnya untuk di shortcut button multi lens atau sir kameranya ini ada fitur yang terbalik ya. Saat memilih mode wide jadi mode makro, saat dipilih mode makro menjadi mode wide. Ini mungkin terjadi hanya di Realme XT ya teman-teman. Tapi tidak masalah, kedua fitur tadi bisa digunakan dengan baik. Berikut ini adalah hasil contohnya ya teman. Ini adalah mode wide, saya alihkan ke mode makro. Dan untuk hasilnya juga bisa digunakan dengan baik di mode wide nya. Selanjutnya ini hasil tester menggunakan mode makro. Tentunya bisa dijalankan dengan baik ya teman-teman. Selanjutnya untuk di bagian viewfinder di paling atas ada 4 shortcut button yang saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah pengaturan lip aperture, apabila kalian sentuh untuk buttonnya langsung pergi ke bagian lip aperture. Begitu juga dengan ketiga shortcut button yang di atas ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di bagian opsi seperti biasa ada pengaturan HDR plus, auto white balance, format foto, ratio, dan timer. Ini ya. Selanjutnya untuk di bagian mode foto malam ada penambahan fitur, yaitu di opsinya ada tambahan mode astrofotografi yang kalian bisa aktifkan di sini. Dengan fokus juga kalian bisa pilih sampai infinity ya teman-teman. Untuk di bagian mode-modenya dari kamera utama, hasil testernya stabil, bisa digunakan dengan baik. Gitu pula di mode portrait, depan belakang bisa digunakan secara normal, mode foto malam, dan pengaktifan mode astrofotografi. Dan untuk di bagian mode video bisa dijalankan dengan baik dengan menggunakan resolusi 4K ya teman. Selanjutnya untuk di bagian yang lainnya, panorama, photosphere, slow motion, dan time lapse, semua fitur ini juga bisa dijalankan dengan baik. Jadi kesimpulannya, yang Gcam ini untuk di Realme XT semua fiturnya bisa dijalankan dengan baik semua ya teman, dari semua bar menunya termasuk multi lens atau all sear kamera, mode wide, dan telefoto. Jadi kesimpulannya untuk Gcam ini sangat recommended untuk digunakan di handphone Realme XT. Untuk handphone lain teman-teman bisa tester sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses instalasi Gcamnya dari awal. Bagi teman-teman yang baru install Gcam, silahkan simak video ini step by stepnya. Pastikan teman-teman sudah mendownload untuk bahannya yang saya sudah sediakan di deskripsi di bawah video ini. Untuk APK nya seperti ini, untuk ukurannya cukup besar, 100 MB lebih. Dan pastikan handphone kalian berandroidkan sistem Pi ke atas untuk dapat menginstal APK ini ya teman-teman. Tapi apabila kalian sudah pernah install Gcam pada handphone Androidnya,
Teman-teman bisa hapus dulu data Gcam dengan password Google yang sama seperti ini, lalu kalian bisa bongkar ya teman-teman, atau uninstall. Ini bertujuan agar tidak terjadi konflik data dengan Gcam yang pernah kalian install di handphone kalian dengan Gcam with cahaya ini. Jadi Gcam with cahaya ini bisa kalian jalankan dengan baik tentunya. Oke, kalau sudah kalian uninstall, selanjutnya kalian bisa install Gcam-nya seperti biasa. Kalau sudah terinstall, teman-teman bisa buka Gcam-nya, lalu persetujui semua untuk perizinan Gcam-nya. Dan ini dia untuk tampilan awal dan pengaturan default dari Gcam yang terbaru saat ini with cahaya versi 281. Oke, selanjutnya saya akan bagikan tutorial cara penerapan konfigurasi pada Gcam with cahaya ini. Bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan simak. Yang pertama, teman-teman bisa masuk ke setelan pada Gcam-nya, lalu scrollkan ke arah bawah, cari bacaan config, kalian buka pengaturan config. Kemudian buka kembali untuk pengaturan yaitu save. Di save ini teman-teman bisa kasih nama apa aja di kolomnya, lalu kalian pilih simpan. Ini bertujuan agar terbentuknya folder Gcam dan config 7 di file manager kalian masing-masing ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalian cukup klik link yang ada di deskripsi yang saya sudah sediakan untuk file konfigurasinya, ada banyak ya. Ini dia daftarnya. Di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan device yang kalian pakai. Selanjutnya untuk mendownload konfigurasinya, kalian tinggal tap di bagian kolomnya seperti ini, maka akan muncul tulisan berwarna biru dengan format XML. Kalian tinggal klik untuk mendownload file konfigurasinya ya teman-teman. Kalau sudah, teman-teman bisa pergi ke file manager, cari file konfigurasi yang di-download tadi di folder download biasanya ya. Setelah itu teman bisa pilih file konfigurasinya. Selanjutnya kalian bisa pindahkan ke penyimpanan internal. Kemudian kalian cari folder bernama Gcam, cari lagi folder bernama config 7. Di dalam folder inilah teman-teman bisa memindahkan file konfigurasinya. Kalian bisa tempel ya. Kalau sudah selesai, buka kembali untuk Gcam with cahayanya. Untuk menampilkan file konfigurasi atau pengaturan file konfigurasi, teman-teman bisa tap di bagian bar hitam ini sebanyak 2 kali, maka akan muncul pengaturan cost config. Tap di dana panah untuk menampilkan daftar config, pilih konfigurasi yang ingin diterapkan, lalu untuk menerapkannya tinggal kalian pilih restore dan selesai. Sekarang untuk Gcam-nya kalian bisa gunakan seperti biasa. Nah, berikut ini adalah hasil perbandingan foto lebih jelasnya dengan menggunakan stok kamera Realme XT dan Gcam with cahaya yang kita bahas di video ini, tentunya dengan file konfigurasi dari saya sendiri. Check it out. Oke teman-teman, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share, dan juga icon notifikasinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye, wassalam.